Kita lagi di mana, San? Kita ada di Kebayoran Baru. Yes. Jadi menariknya, Bim, ini kan unitnya ada di pojok. Oke. Jadi karena di pojok juga punya dua sisi. Betul. Ya, jadi bisa, ya kalau misalnya mau terima tamu, apalagi kalau orang-orang penting, Ya. yang punya tamu-tamu penting, ya parkiran juga udah nggak perlu khawatir, di jalan depannya juga lebar, Yes. aksesnya juga gampang, deket kemana-mana tadi Bima udah bilang. Nah, Ya. jadi lengkap banget, komplit rumah mewah di Kebayoran Baru ini. Ya. Jadi rumah brand new, modern klasik di Kebayoran Baru ini, ya luas tanahnya 830 Ya. dan bangunannya 900, ada 5 kamar tidur dan 5 kamar mandi. Betul. Nah, ini poolnya juga ini panjang sekali nih, Minadar ya. Jadi enak berenang bolak-balik, masih oke banget untuk olahraga. Di harganya juga bagus, rumahnya bagus. Masih belum triple digit. Iya, Tenang aja. aman. Karena emang lokasinya prime ya. Ini Itu. bukan kaleng-kaleng lokasinya nih. Yes. Ya. Halo Miliarder. Hai. Yes, ketemu lagi di channel The Miliar Team. By Grande Vida Property. Gua Bima. Dan gue Sandi. Ya, kali ini kita ada di satu area favorit, area premium, Nice. lebih dekat ke tengah kota, dan juga, wah, ini favorit expat juga sebetulnya. Iya, favorit semua orang yang punya Semua duit. orang. Kita lagi di mana, San? Kita ada di Kebayoran Baru. Yes. Nah, rumah di belakang kita ini brand new ya. Jadi seger banget, fresh from the oven. Ya. Listrik Modelnya, baru nih. yes, modelnya modern klasik. Ya. Jadi ini asik banget ya. Luas tanahnya ini 830, luas bangunannya 900, Wah, ada gede. 5 kamar tidur, San, Ya. dan juga 5 kamar mandi. Kalau bisa dibilang mobil ini muat banyak banget. Banyak nih, ya. kelihatan nih. Untuk Ya. carportnya kira-kira berapa nih, San, ya? Wah, ini mungkin bisa muat 15 mobil juga bisa Wih, nih. 15. Garasinya juga bisa Garasinya muat juga. sekitar 2 mobil Iya, ya. 2 mobil. Itu dia. Jadi menariknya, Bim, ini kan unitnya ada di pojok. Oke. Jadi karena di pojok juga punya dua sisi. Betul. Ya, jadi bisa, ya kalau misalnya mau terima tamu, apalagi kalau orang-orang penting, Ya. yang punya tamu-tamu penting, ya parkiran juga udah nggak perlu khawatir, di jalan depannya juga lebar, Yes. aksesnya juga gampang, deket kemana-mana tadi Bima udah bilang. Nah, Ya. jadi lengkap banget, komplit rumah mewah di Kebayoran Baru ini. Ya, ya udah. Kita udah nggak sabar nih ngajak Miliarder untuk lihat ke dalam. Seperti biasa, Sandi akan ngajak tur di lantai 1 ya. Oke, Silakan, San. Let's let's go. go Miliarder. Selamat datang Miliarder. Ya, ini adalah area di lantai satunya ya. Tapi sebelum kita ke dalam, di lantai satu ini juga sudah ada foyer ya. Ini foyernya di sebelah kanan gue. Miliarder bisa lihat di foyernya agak nggak biasa ya. Kenapa? Karena ini luas banget ukurannya. Jadi saking luasnya ini bisa mungkin kalau ditaruh kursi-kursi, meja panjang ya, menerima tamu beberapa orang, bahkan bisa sampai 10 orang juga muat di ruangan ini. Dan treatment di lantai pertama ini atasnya juga semua pakai drop ceiling ya, drop ceiling dengan lampu-lampu LED di atas. Miliarder udah bisa lihat, jadi mewah. Dan di area foyer penerangannya sangat maksimal karena kanan, kiri, belakang gue itu semuanya kaca-kaca besar ya, kaca-kaca besar dengan frame-nya warna hitam. Jadi memang identik hitam dan putih dari warna dari rumah ini. Dan juga untuk view-nya area foyer ini kita bisa langsung melihat ke bagian samping. Ya, bagian samping itu adalah area taman, dan juga kalau misalnya ngelihat di view ke belakang itu juga bisa langsung ke kolam renang. Karena apa? Karena area foyer ini bisa diakses nih area poolnya, jadi lewat sini ya. Ini pintu untuk menuju ke halaman belakang dan area poolnya. Nah, tapi itu nanti ya kita akan bahas nanti. Tapi kita akan lihat dulu ruang utamanya ya, dari area foyer. Setelah masuk, ruangan utamanya nih plong banget Miliarder. Jadi besar sekali ya. Di sisi belakang gue itu bisa ditaruh family room ya. Ada TV di sebelah sana.
ya, dan ini juga bisa kursi-kursi, dan di ruangan ini pun juga masih bisa ditaruh kursi-kursi dan juga meja ya. Pajangan-pajangan ini temboknya banyak, jadi kalau misalnya mau ditaruh lukisan-lukisan pun juga bisa banget. Sama juga di area ini bagian atasnya itu juga sudah ada drop ceiling dan dengan lampu-lampu LED yang bikin suasananya jadi mewah. Dan di ruangan utama, di ruang keluarga ini, kita juga bisa melihat pemandangan yang cakep banget karena ada poolnya kelihatan dari sini, halaman rumputnya juga kelihatan di sini, dan juga pationya yang besar itu bisa diakses dari pintu ini ya. Ini juga sudah ada 3 pintu besar disediakan di sini, sama frame-nya juga warna hitam ya, besi warna hitam, dan ini juga bisa langsung menuju ke ruangan poolnya ya. Nah, di sini di ruang keluarga ini tadi gue udah bilang bisa ditaruh sofa-sofa untuk nonton TV di sana. Oke, miliarder, di sini ada pintu ya. Pintu ini adalah ruangan untuk powder room. Seperti apa ruangannya? Yuk kita lihat. Wow, ini powder roomnya juga cukup besar ya. Ukurannya gede banget sih. Ini salah satu powder room atau kamar mandi tamu yang paling besar yang pernah kita review ya. Cukup mewah karena juga udah marble, sinknya, faucetnya juga udah yang pakai yang high end, plus juga ini udah pakai Toto yang premium, dan di kanan kiri masih ada beberapa tempat untuk penyimpanan kabinet-kabinet itu juga sudah ada kacanya ya, jadi aliran udara juga bagus di ruangan ini. Sudah dilengkapi dengan lampu-lampu cantik di sini, mirrornya juga sudah ada, jadi mewah. Oke. Nah, ini adalah area powder room-nya. Ke sebelah kiri di sini sudah ada tangga menuju ke lantai 2. Ya, nanti kita akan bahas lantai 2-nya. Di sini tangganya juga cukup lebar dengan anak-anak tangganya sudah dilengkapi dengan lampu LED. Nah, di belakangnya tangga sini di ruangan ini juga cukup leluasa untuk menuju ke kabinet untuk penyimpanan atau storage. Dan ukurannya kalau kita buka, nah ukurannya juga cukup besar di sini. Karena memang ukurannya memanfaatkan area yang ada di bawah tangga. Jadi memang cukup besar nih. Mau ada penyimpanan yang barang-barang dengan ukuran besar pun, ini masih muat banget di sini ya. Oke, dari ruang utama family room kita akan menuju ke area dapur. Yuk. Area dapurnya ini juga seru banget. Ini adalah area dry kitchen ya. Ya, dry kitchen ini cukup luas ya, dengan sudah ada countertop yang pakai marble. Faucetnya juga cantik banget. Jadi di sini bisa dipakai island ya. Sudah ada lampu-lampu yang cantik juga, dan kabinet-kabinetnya ini kualitas bahannya juga premium. Belakang gue juga sudah ada countertop marble, sudah ada kompor dan cooker hoodnya. Di sebelah sini adalah tempat penyimpanan dispenser, microwave, dan di atas juga sudah ada kabinet-kabinet, jadi cukup banyak tempat penyimpanannya. Dan ini pun bisa muat untuk chiller yang double door, jadi ukuran yang besar. Ini juga bisa masuk di sini ya. Di bawah sudah ada dilengkapi untuk oven juga. Jadi lengkap banget, dan areanya juga cukup luas ya. Nah, area dry kitchen ini dia akan nyambung dengan area dining room. Nah, dining roomnya nggak perlu khawatir kelihatan dari luar karena sudah ada partisinya, jadi cukup privacy di sini. Dan ini ukurannya juga luas, sehingga kalau miliarder punya pilihan untuk meja panjang, mau menjamu tamu-tamu, di sini bisa muat sampai 10 orang juga bisa ya, 5 berderet, 5 kanan kiri juga masih bisa banget ya. Ukurannya oke banget, cukup leluasa, dan sudah ada kaca-kaca di belakang gue sehingga juga nggak terasa pengap dan juga terasa sempit gitu ya, karena sudah ada kaca-kaca besar juga. Nah, area dry kitchen sama area dining room itu berdekatan sekali dengan pintu akses menuju ke area service dan juga wet kitchen. Seperti apa aksesnya? Yuk kita lihat.
Nah, gue sekarang sudah berada di area servisnya. Jadi area servisnya ini berdekatan dengan wet kitchen dan dry kitchennya. Ya, di wet kitchennya ini juga cukup besar dan juga sudah dilengkapi dengan kabinet-kabinet dengan penerangan yang juga udah maksimal banget. Ya, jadi bisa masak berat di sini. Tempat penyimpanannya juga sudah lengkap dan juga sudah dilengkapi dengan meja panjang di sini untuk meja preparationnya. Dan di ruangan ini juga sudah ada 2 kamar asisten rumah tangga dan kamar mandi asisten rumah tangga. Jadi di sini ada 2, di atas juga ada 2. Jadi totalnya ada 4 kamar asisten rumah tangga. Ya. Dan di area servis ini juga punya akses untuk menuju ke garasi. Ya, yuk kita lihat. Nah, di sini adalah garasinya. Ya, ini adalah akses menuju ke garasi. Ya, di sini lorong panjang yang bersebelahan tadi dengan area dining room. Tapi nggak perlu khawatir karena juga sudah sangat rapi dan juga nggak kelihatan juga dari area dining roomnya. Jadi udah dipikirin banget deh, ya. Yuk. Ya, di lantai 1 semuanya sudah miliarder, sudah waktunya untuk kita ngebahas lantai 2 karena lantai 2 dan lantai 3 tepatnya, ya. Jadi ada 2 lantai tersebut, di atas isinya kamar-kamar tidur, ya. Seperti apa kita akan melewati tangganya dulu. Yuk. Nah, untuk area tangganya ini juga cukup luas miliarder, area bordesnya aja bisa kelihatan ya. Ini cukup luas sekali dan semuanya tilesnya sama kayak lantai 1 dan lantai 2, granit tiles yang mewah dan kelihatan juga ada anak-anak tangganya yang dilengkapi dengan LED lampunya. Jadi kalau malam lightingnya nice banget ya. Di sini udah pakai kayu solid untuk railingnya dan juga di belakang gue dilengkapi dengan jendela ya, jendela cukup besar jadi cukup terang untuk ruangan sini ya. Lantai 1 udah, tangga udah, semuanya udah. Sekarang giliran Bima yang menjelaskan lantai 2 ya. Oke, sikat. Yes, oke San. Sekarang kita lagi ada di lantai 2 ya. Nah, ini adalah area yang lebih private. Oke, kenapa? Karena di sini banyak kamarnya. Oke, kamar-kamarnya ada di lantai 2 ini. Oke, di sini ada 3 kamar dan ada tambahan lagi 2 kamar di atas. Oke, cuma aksesnya nanti akan gua lead untuk kalian. Ya, oke. Sekarang kita di area lantai 2 ini pertama adalah area living room-nya. Ini area living room-nya ini juga sangat nyaman dan besar. Oke, ceilingnya dengan profil juga cukup tinggi ya, sudah ada AC, jadi tinggal bisa langsung masuk dan taruh furniture apapun atau bisa mau small pantry juga bisa di sini. Karena apa? Di sini sudah disediakan instalasinya nih, miliarder ya. Di sini ada instalasi untuk sinknya, colokan-colokan kabel untuk misalnya pantry atau untuk microwave atau untuk lemari es. Kitchen utensils juga bisa di sini. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, masih bisa untuk yang lainnya. Oke, langsung aja kita ke kamar yang pertama. Yuk. Oke, sekarang kita ada di kamar anak yang pertama nih. Di sini kamar anak yang pertama juga sangat nyaman dan cukup besar. Lantainya sudah parket, ceilingnya sangat tinggi dengan down lightnya yang juga sangat nyaman lampunya. Model up ceiling tinggi juga ya, dan di sini banyak kaca juga penerangannya karena ini rumahnya di Hook. Ini sebelah kanan gue juga ada yang ke arah utara dan yang kiri ini jendela-jendela yang menghadap ke arah timur ya. Jadi memang nyaman sekali di sini untuk tempat tidur. Di sini instalasi sudah lengkap. Ini instalasi buat TV atau kabinet TV juga sudah ada. Mau TV-nya yang model tembok juga bisa, atau taruh di kabinet bawah juga bisa. Size tempat tidur di sini bisa untuk yang king atau queen juga bisa, karena side table-nya juga sudah bisa ditaruh di kanan kiri nakasnya ya. Karena colokan-colokan lampunya juga sudah disediakan untuk lampu-lampu side table. Oke. Dan di sini karena kamar mandinya ada di dalam, semua untuk di kamar di rumah ini. Nah, ini istimewanya adalah kamar anak juga sudah mendapatkan lemari built-in dan area makeup.
Ya sebenarnya kalau bisa dibilang ini lebih ke untuk kamar anak perempuan karena udah spesifik ada meja riasnya nih, cantik banget ya. Jadi sudah ada kaca dengan lapisan warna emas. Lemari-lemarinya nih banyak, sudah lengkap, bisa untuk miliarder taruh pakaian-pakaian yang gantung atau lemari baju-baju lipat. Ya di sini juga sudah ada. Ini sudah bisa ditaruh untuk aksesoris, koleksi tas, ataupun misalnya jewelry bisa taruh di sini semua buat display. Dan di sebelah kiri gue atau di hadapan gue ini sudah ada cermin yang sangat besar. Ini puas banget kalau misalnya habis ganti baju ya buat ngecek penampilan sudah proper belum, pantaskah apa semuanya. Nih kayak gini, tuh pas nggak? Wah kayaknya udah pas nih jadinya. Oke, dan kita langsung cek kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya juga terlihat warna putih nuansanya, bersih dan model keramik ya, model marmer. Di sini ada showernya juga, lalu ada sinknya semua, ada sentuhan warna gold juga di sini. Ini semua terkesan modern klasik yang istimewa. Kita lihat kamar yang satunya, yuk. Nah, ini dia kamar yang kedua. Miliarder, kamar yang kedua ini di bawah ini kayak ini ada anak tangga yang menuju ke lantai 3. Tadi yang gue bilang ada kamar juga di atas, itu bisa jadi kamar ketiga. Kamar anak ketiga pilihannya. Di sini masih ada space buat naro storage. Di sini buat apa ya? Kayak area foyer sendiri sebetulnya. Dan kita masuk ke area utamanya di sini. Nah, ini ada kamar tidur. Nah, ini menurut gua lebih cocok untuk kamar anak laki-laki. Oke. Tempat tidurnya juga masih bisa yang king atau queen juga cukup. Lemari-lemarinya sudah terinstalasi dengan lapisan gagang handle-nya atau door handle-nya juga ini yang dari warna-warna emas, dan lemarinya sudah di cover pakai wallpaper yang mirip dengan kamar anak yang perempuan tadi. Sudah terinstalasi AC, ceilingnya juga tinggi, dia model up ceilingnya juga sudah bagus, dan warna-warna lampunya juga di sini lebih warm. Dan ini kamar mandi untuk anaknya. Langsung aja lihat, ya modelnya, stylenya sama dengan kamar anak yang perempuan tadi. Ya, cuma mungkin beda dari layoutnya aja. Semua spek sama, showernya juga udah ada. Closetnya juga sama modelnya, Toto yang klasik, dan juga sink. Itu dia. Ya, sebelum kita naik ke atas dan kita sebelum masuk ke kamar utama, ya, karena kamar utama di area ini pasti menjadi highlights. Kita akan ke sini dulu nih. Di sini masih ada area outdoor nih miliarder ya. Bisa dibilang ya balkon dan semi rooftop lah ya. Miliarder bisa manfaatin untuk area duduk-duduk santai, area barbecue. Kalau misalnya mau dibikin ruangan lagi juga mungkin masih boleh ditambahin, dimaksimalin. Cuma karena di sini butuh, karena area hook, pasti akan area bukaan-bukaannya juga lebih banyak, miliarder. Di sini view-nya bisa nice banget ke area gedung-gedung di Sudirman nih, sebelah kiri gue. Cuma nggak terlalu kelihatan karena, belakangan udara Jakarta lagi nggak bagus banget. Polusinya lagi tebel banget, ya. Jadi mungkin indahnya kita bisa ngeliat pas lagi malam hari, lightingnya baru kelihatan, dan mungkin udaranya juga mulai agak bersih di malam hari. Di sini enak banget karena besarnya balkon ini tuh letter L hingga ke kamar utama. Jadi masih ada di area sini sampai ke sebelah kanan gua ini masih area dekat dengan kamar utama, karena sebelah kanan gue ini ada area kamar utamanya. Jadi luas sekali nih miliarder ya. Alright, sekarang kita langsung aja ke kamar utamanya. Ini deh, pasti penasaran. Oke, siap miliarder? Oke ya, 1, 2, 3. Yes, ini dia. Luar biasa miliarder. Ini luas sekali. Dan areanya sama, lantai juga pakai parket, dan bedanya di sini dinding-dindingnya lebih ada profil, ya. Profilnya juga sudah terinstall dengan baik.
warnanya nuansanya putih, banyak jendela yang besar-besar, lightingnya juga masuk banyak, ceilingnya tinggi, lightingnya bagus. Ya itulah kamar utama, lebih istimewa dibanding kamar-kamar yang lainnya. Oke, di sini untuk area tempat tidurnya, kanan kiri udah disiapin area buat nakasnya atau side table-nya. Jelas pasti area tempat tidur nih buat yang king size. Dan di sebelah kanan gue, di depan gue ini sudah ada area buat, apalagi kalau bukan TV kabinet, ya. Di sini kabinet TV-nya besar, kabel-kabelnya juga sudah ada. Mungkin ini selain ada internet, ini ada kabel-kabel buat CCTV. Jadi itu sudah terintegrasi. Kabel-kabel colokan juga udah ada, mau TV-nya di atas bisa atau di bawah sini juga bisa. Di sini bisa TV yang mungkin ini sebenarnya kayak udah ada otomatis ya. Kayak sudah ada frame dari profil ini yang mungkin sekitar ukuran 80 ya, 80 inch juga bisa masuk di sini. Ini kabelnya tinggal colok ke sini aja. Nice. Dan mungkin di sini buat area makeup tambahan. Oh, enggak nih, udah ada. Di sini bisa buat area duduk-duduk sendiri. Dan untuk itu area walk-in closet-nya juga luar biasa. Buat para istri ini istimewa banget. Yuk kita lihat. Wow, lihat nih miliarder. Ini lebih menurut gua size-nya mirip dengan area kamar anak. Ya, kayaknya mirip dengan kamar anak yang pertama. Luasannya, cuma karena sudah ada lemarinya jadi lebih agak kecil sedikit. Ini lemari-lemarinya juga sudah ada. Perbedaannya dari lapisan lemarinya ini lebih nuansa kayu, tapi handle-nya tetap ada nuansa warna goldnya. Berbeda dengan kamar anak 2 tadi, ya. Sampai tinggi, sampai full sampai atas. Ini buat area baju yang digantung, ya. Ini buat para istri, ya. Ini area untuk tas, aksesoris, semua udah ada. Dan ini juga meja island di bawah ini juga buat aksesoris juga bisa. Jadi bisa ada kanan kiri nih, kanan buat suami, yang sebelah kiri buat istri. Dan ini semua udah engselnya udah slow stop, ya. Tuh, nice kan? Mungkin nanti bisa di close up untuk slow stopnya. Nah, itu penting tuh. Dan ini di atas top table-nya dia pakai marmer. Wow, ini sih mewah banget, ya. Dan sebelah kanan gue sudah ada cermin yang sangat besar, tentunya untuk, apalagi kalau bukan untuk melihat penampilan sudah proper atau belum. Kalau sudah, ready to go. Kalau belum, ganti lagi bajunya, pasti banyak. Alright, dan menuju ke area sini, ini adalah area khusus untuk istri pasti, karena apa? Di sini adalah area buat dandannya, makeup semua pasti ada di sini. Ini buat naro-naro makeup juga, ya, semuanya. Dan top table juga sama nuansanya marmer dengan top table yang ada di island ini. Dan ada lampu hiasan yang cantik, menambah ruangan ini makin glowing. Juga dengan lampunya, penerangan yang lampu gantung di sini juga ini cantik, ya. Jadi nuansa di sini tuh udah apa ya, cukup bisa berlama-lama di sini karena nyaman. Kita langsung ke sini aja. Ini adalah area kamar mandinya, kamar mandi utama. Tentu speknya lebih tinggi dibanding kamar mandi anak dengan top table yang sama marmernya juga tadi warnanya dan coraknya. Ada his and hers sink. Ini juga dari Toto Premium. Ada bathtub. Nah, untuk lantainya area yang basah sini agak sedikit beda. Kenapa? Karena pasti tentunya yang tidak licin. Karena ini ada area shower dan area mandinya lah di sini, area basah-basahnya di sini. Tapi dindingnya juga terasa mewah karena ada marmer-marmer dan cahaya dari depan. Ini bisa dibuka juga untuk ventilasi. Wah, ini sih bisa berdiam lama-lama sini, santai. Ya, ini nice banget. Lampunya juga ornamen ini makin lihat elegan. Gitu. Alright. Ya, jadi area kamar utama udah, lantai 2 juga udah gue bahas. Mungkin miliarder penasaran ada lantai 3-nya kayak apa? Ikutin gue ya.
Yes, nah ini dia gue mau ceritain atau mengajak miliarder ke ruangan yang ada di lantai 3 tadi ya. Jadi ada kamar lagi, sebenarnya ada study roomnya, ada juga kamar memang untuk tempat tidur ya. Kayak apa? Yuk kita lihat yuk. Oke, pertama sebelum ke kamar, nah di sini gue ada menunjukin ada satu kamar atau bisa dibilang buat study room atau area kerja atau area hobi atau area game, khusus game, entertainment room juga masih bisa di sini ya, cukup nyaman. Tinggal ini mungkin bisa ditambahin AC dan sudah ada kabel CCTV di sini dan ada ventilasi jendela, tinggal dibuka aja ya. Oke, sekarang kita ke kamar. Nah, ini ada extra room di sini yang sangat besar, miliarder. Menurut gue di sini bisa satu tambahan kamar yang melebihi area kamar anak yang ada di bawah. Jadi apakah ini mau jadi kamar tamu atau kamar anaknya pindah ke sini, anak yang paling tua ya. Cuma di sini untuk walk-in closet belum ada ya, cuma instalasi udah disiapin semuanya. Jadi misalnya dan sudah ada kamar mandi, ensuite bathroom, area walk-in closetnya juga udah ada. Kalau tadi kamar anak semua sudah terinstall walk-in closet, tinggal masuk dan ada tempat tidur aja. Di sini belum ada. Namun di sini enaknya kita mendapatkan view yang cukup luas, letter L lah ya. Kita bisa ngeliat ke area Plaza Senayan atau Sensi. Kalau sebelah kanan kita masih bisa ngeliat ke area Sudirman. Oke, lighting Sudirman juga bagus. Dan di sini area untuk nonton TV-nya juga kabinet-kabinet. Oke, dan sebelah kiri gua ini adalah area walk-in closet yang menuju ke nyatu dengan kamar mandi. Oke, nyala lampunya. Nah, ini juga terasa mewah nih di sini miliarder ya. Lebih menurut gue ini kayaknya buat guest room ya. Jadi terasa dindingnya juga ada kesan mewahnya seperti di kamar utama tadi. Warna dinding atau marmernya juga sini mirip-mirip dengan area kamar master. Bedanya tidak ada bathtub aja, cuma ada shower style klasik, toto klasik juga sudah ada. Dan ini top table-nya juga dari marmer. Wah, ini sih jadi tamu itu juga terasa masih dihargai, representatif banget di sini ya. Sudah ada AC juga di area walk-in closet dan di area kamar ini AC-nya tadi gue lihat semua 2 PK minimal. Oke? Kecuali yang kamar kecil itu paling mungkin 1 atau setengah PK. Itu cukup sih. Gitu. Alright. Semua area di lantai 2, lantai 3 ini sudah gua bahas dan gue presentasikan ke miliarder semua. Sekarang saatnya kita ke area pool, ya. Untuk itu ikutin gua. Yuk. Oke. Miliarder, sekarang kita sudah di area side yard. Nah, bukan backyard tapi area side yard karena memang ini rumahnya kan posisi di hook. Oke. Nah, di sini persis gue berdiri di area terasnya. Terasnya nih besar sekali, luar biasa besarnya. Jadi miliarder mau taruh duduk-duduk kursi-kursi atau misalnya meja makan buat duduk-duduk santai di luar ini masih bisa. Ataupun misalnya sofa-sofa buat duduk santai. Di sini ditaruh ceiling fan. Ini kayak nuansa-nuansa di villa atau di Bali gitu, itu masih nyaman sambil ngelihat ke area taman dan pool. Warna-warna biru air itu bisa bikin makin rileks ya. Oke, dan di sini sebelah kanan juga masih ada area yang sangat besar. Jadi kayak misalnya miliarder mau taruh area khusus barbecue area atau misalnya ruangan lagi bisa dipakai, ataupun misalnya musola juga masih bisa karena memang sangat besar nih area sininya ya. Lihat nih, ini terasnya masih nyambung letter L ke sini. Di sini sih mungkin harus nambah kanopi lagi, masih enak nih, kanopi kaca gitu ya.
Nah, ini poolnya juga ini panjang sekali nih Minadar ya. Kurang lebih estimasinya sekitar 12 meter. Lebarnya sekitar 5-6. Jadi enak berenang bolak-balik, masih oke banget untuk olahraga. Dan sebelahnya masih ada area hijaunya untuk gardening. Dan itu masih ada pintu akses ke area carport sebenarnya. Jadi untuk langsung masih bisa. Jadi misalnya mau bikin party di area sini, Miliarder tinggal langsung aja untuk tamu-tamu tanpa harus masuk ke area dalam, bisa langsung ke area taman sini. Ada pintunya khusus. Jadi atau misalnya untuk aman dikasih lagi penutup itu masih oke. Dan ini tanamannya, rumputnya juga masih fresh, masih baru. Untuk misalnya Miliarder seneng gardening, ini juga masih nyaman dan cukup luas. Oke? Semua area di outdoor sini juga udah gua jelasin. Area terasnya udah gue jelasin. Jadi pilihannya ada di Miliarder nih. Jadi saatnya kita tuh summary dan closing. Oke? Kita ketemu Sandi ya. Nah, Miliarder, sudah selesai tur rumah mewah di area premium Kebayoran Baru ini. Gimana? Cakep ya? Wih, Ya, apalagi fresh banget nih soalnya area ya. Belakangnya, sebenarnya area samping ya. Samping. Karena kan rumahnya hook nih San. Rumahnya hook. Jadi memang area backyard atau poolnya ini ada di samping. Betul. Ya. Jadi Nah, ini panjang banget. Ini Oke. jadi tadi udah semua udah dijelasin, udah saatnya kita untuk mengetahui harganya. Tapi sebelumnya, Ya. gimana Bim? Kita summary dulu ya. Yes. Jadi rumah brand new modern klasik di Kebayoran Baru ini ya, luas tanahnya 830 Ya. dan bangunannya 900, ada 5 kamar tidur dan 5 kamar mandi. Betul. Carportnya bisa muat 10 sampai 15 mobil dan garasinya bisa 2 mobil. Wih. Tuh bayangin. Cakep. Jadi kalau misalnya Miliarder mau ngundang tamu yang lagi kerja di area Sudirman, ini deket banget ke sini. Bener. Ya, kalau kita mau kongko di Senayan City atau di Plaza Indonesia, Plaza Senayan, itu deket banget. Ya. Ya. Ini ke GBK juga deket. Wah, enak banget. Semua ya. sebenarnya walking distance nih di sini. Banget, ya. banget. Itu Ya. dia. Oke. Ya, jadi kita langsung reveal harganya aja. Area favorit. Area favorit. Itu dia. Oke, kalau lu di mana Bim? Gua sih ya paling enak sebenarnya sini. Gua suka di area Poolnya. side yard. Cuma gua bilang backyard. Side yard. Karena poolnya panjang banget San. Gue bisa olahraga enak bolak-balik nih. Ya. Ini bisa ngambil ancang-ancang. loh, Ancang-ancangnya Bim. buat Ancang-ancang loncat ya. tarik, Itu dia. Nyebur. Misalnya buat area Gede banget barbecue, nih taruh sini. pasang kanopi itu enak banget di situ. Ya. Kalau lo di mana? Kalau gue sebenarnya areanya di lantai 1 itu area dapurnya enak ya. Dapur sama area buat makannya, diningnya. Tapi juga di atas nih kan ada balkon. Ya. Jadi view-nya ke sini tuh juga cakep banget. Oke. Jadi banyak area-area yang cakep di rumah ini. Jadi tinggal mungkin Miliarder kalau misalnya ada komentar mengenai rumah ini, area mana yang paling favorit silakan Langsung komentar di sini. Komen di bawah ya. Ya. Yes. Oke, sekarang waktunya untuk kita Reveal harganya. reveal harganya ya. Ya. Oke. Oke. Udah siap? Jadi Miliarder bisa mendapatkan rumah ini dengan merogoh kocek sedalam 81,2 miliar rupiah. Negotiable. Itu dia Wih. harganya. Jadi harganya juga bagus, rumahnya bagus. Masih belum triple digit. Iya. Tenang aja. Aman, karena emang lokasinya prime ya. Ini Itu. bukan kaleng-kaleng lokasinya nih. Yes. Ya. Jangan Oke. lupa hubungi kita aja, ada Ya. gua Bima dan gua Sandi. Kalau misalnya mau survei rumahnya, mau showing rumahnya, call kita, jangan ragu-ragu. Dan Pasti ada dong. IG kita masing-masing juga di sini. Siap. Ya. Oke. Ya udah, kita Oke. pamit aja. Siap. Gua Bima. Dan gue Sandi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Ciao.